salad, makan salad sama gedong-dong. Jawab salam yang kompak dong. Gedang luduk, makan ning wicengkeh. Urupa ingantuk, lambe ngentuk. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya memberikan sebelum saya bicara, mohon maaf sebelumnya saya tidak berniat menasehati para ustadz, para bunyai, karena ibaratnya panjenengan sudah banyak punya ya, masa biaya. Padahal ketika saya di telepon Bu Triana, saya bingung. Saya bingung. Tidak ya. Ya, saya tidak mengharapkan amplop. Saya berdoa amplop. Isinya pun saya tidak ingin. Tapi istri saya lagi katakan saya bingung ya, mau menerima artinya ya, sudah alim-alim semua tidak menerima, berarti saya tidak kata-katanya ya, insya Allah mawar. Saya niati saja belajar pidato di Bapak Ibu, karena curhat dulu pengalaman sekitar 2003 saya pernah menjuarai pidato di Islamic Center. Berangkat dari situ akhirnya sebenarnya saya tidak bisa. Berangkat dari situ akhirnya saya suka nggak suka atau mau nggak mau ada orang yang ngomongin, akhirnya saya mau. Dan saya pernah ditawari oleh teman-teman saya, Pak, ikut aksi Indonesia saja, nanti jenengan apa itu namanya ya, bisa roknya itu meningkat. Memang begitu ya. Orang mukul itu adik kelas saya itu pernah di Stein Properto itu ya. Itu baru salam saja 3 juta. Kalau saya ngomong sampai ledes 1 jam, paling romantis. Bener. Sampai senasib. Kata Pak Mustain itu nggak seneng yang apa itu yang pas apa ya Pak ya? Iya. Senengnya yang lembek Pak. Kata ini, saya hormat Pak. Pertama, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini mudah-mudahan semuanya bahagia. Ya Allahumma amin. Kita masih diberi nikmat sehat, sempat bisa hadir dalam acara kegiatan KKG atau kelompok kerja guru pendidikan agama Islam, sekaligus silaturahmi dan halal bihalal. Bikaulina alhamdulillah. Mari kita bersama-sama membaca alhamdulillah. Panjang umurku, alhamdulillah. Sehat badanku, alhamdulillah. Sempat waktuku, alhamdulillah. Senek di hadapan ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyami wa darati al-badayati ya uhailal judi wal
Aja semangat. Menangis karena saya anjuran orang paling. Insya Allah yang suka apa itu sholawat sudah mengamalkan hadis Rasulullah SAW. Adibu awla tahu ala salasi bisoni hubi nabi. Didiklah lari-lari panjenengan termasuk siswa-siswi kula lan panjenengan sedaya pada 3 perkara. Di antaranya suruh mengajari lari-lari kula lan panjenengan itu supaya mencintai Kanjeng Nabi. Bagaimana bukti cinta kepada Kanjeng Nabi dijelaskan dalam sebuah kitab Man ahabba syai'an fa'aktsara min. Siapa yang suka pada sesuatu tentunya banyak menyebut. Ketika suka pada Kanjeng Nabi, maka senantiasa membaca nama Kanjeng Nabi. Minimal sholawat dan romas di pagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Singkat mawon nggih, apa pun maksudipun. Terkait dengan acaranya adalah halal bihalal, maka wonten dawuhipun Kanjeng Nabi, kullu bani Adam khuta'un. Setiap anak cucu Nabi Adam, kita kan semuanya anak cucunya Nabi Adam gitu. Maka punya salah, punya dosa. Tidak pejabat, tidak rakyat, tidak guru yang bersertifikasi maupun non sertifikasi, tidak PNS maupun non PNS. Di situ kata-katanya adalah kullu, setiap, saben-saben bahasa kita itu berarti tidak mengecualikan. Setiap anak cucu Nabi Adam punya salah, punya dosa. Dan kita menyadari kita itu manusia biasa, bukan malah guru juga manusia. Bukan nabi, bukan rasul yang mereka maksum. Kalau kita pangkatnya adalah mahalul, tempatnya salah. Maka orang yang baik itu dijelaskan wa khairu khutta'in as-salih. Orang yang baik, dikatakan baik itu ketika melakukan kesalahan, ketika melakukan dosa, dia minta maaf, dia taubat, gimana? Orang yang kurang baik itu dijelaskan tidak mengakui kesalahan. Karena ketika kita ingin dikatakan orang yang baik, ketika kita melakukan kesalahan, dia tidak segan-segan meminta maaf. Karena kita adalah manusia biasa yang tempatnya salah, tempatnya dosa. Bahkan disinggung oleh Bang Haji Roma Irama. Lagunya saya beri. Setiap manusia dalam dunia yang tak pernah bersalah. Terus lanjutkan palas. Biasanya kadang-kadang karena suara palas kadang belum ajak. Bareng-bareng ya. Setiap manusia dalam dunia yang tak pernah bersalah, karena sudah kodrat manusia tempat salahnya dan dosa.
kalau selalu salah. Dalilnya mana? Dalilnya ada ya. Salah itu kalau insanu mahal foto wanisi. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lalai. Salah sama Allah dilebur kemarin sudah melakukan puasa. Gimana? Sudah melakukan atau menunaikan zakat. Gimana? Dan kesalahan sama Allah bisa dilebur dengan melakukan sholat yang biasa kita lakukan. Dibilang gampang lah, nek salah kalau Gusti Allah gampang. Orang Gusti Allah ke Maha Rahim, innallaha ghafurur rahim. Di dalam hadis Bukhari kalau tidak salah dijelaskan, orang hambanya membunuh sampai berapa itu? Sekitar 100 manusia, 100 orang saja. Allah Maha Ghafur, Allah Maha Rahim, bisa diampuni. Kemudian dalam keterangan kalau nggak salah itu Durratun Nasihin, ada seorang PSK apa itu ya? Ada seorang wanita yang tidak baik yang berkali-kali berzina, tapi hanya gara-gara menolong anjing itu bisa menjadikan dia masuk surga. Ini menunjukkan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Rahim. Maka bisa dibilang kesalahan sama Allah gampang dilebur. Nah, manusia juga punya salah, bukan hanya sama Tuhannya saja, sama Allah, tapi salah sama manusia. Maka kesalahan sama manusia bisa dilebur dengan saling maaf memaafkan. Makanya momentum kali ini sangat tepat kita jadikan untuk saling mengakui kesalahan kita masing-masing. Apalagi kita ya, yang diawasi oleh Bapak pengawas banyak sekali kesalahan Pak. Baik sengaja mungkin tidak disengaja itu banyak sekali kesalahan. Oleh karena itu, mohon segala kesalahan dimaafkan Pak. Karena Bapak Ibu yang saya hormati, di antara ciri orang yang bertakwa dalam Quran surat Al-Imran kalau tidak salah itu ya, ayat 133 sampai sekitar 134 tadi di situ dijelaskan bahwa ciri orang yang bertakwa, ciri orang yang mutakin itu kan diantaranya adalah mau memaafkan kesalahan orang lain. Sehingga apa? Ketika mau memaafkan kesalahan orang lain, disediakan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luasnya lebih luas dari langit dan lebih luas daripada dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantara orang-orang yang nantinya disediakan surganya Allah. Pengen surga bukan? Pengen. Nah, pengen surga ya diantara dari sifat seperti itu. Langsung dalam keterangan kitab Wasiatul Mustafa dijelaskan ciri dari orang yang beriman, katakan Nabi itu bagaimana ya? Walil mu'mini salasu alamatin. Ada 3 ciri orang yang beriman yang mudah-mudahan disediakan surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Yang pertama, badiru fi ta'atillah. Yang pertama adalah bicara taat, bicara perintah. Perintahnya Allah itu ada gesat-set ora rasa namanya. Ora ledel-ledel bahasa. Gitu ya. Kadang-kadang sebagai manusia biasa kadang-kadang ya diundang atau kaitannya dengan syariat ajaran agama Islam kadang-kadang nampilan, tapi ketika kadang-kadang dapat bantuan sembako kadang-kadang cepat. Semoga saja misalkan KKG misal udah jam 9 tapi misal jam 8 ada pembagian TPG jam 7 sudah Insya Allah yang lain lah. Yang
ciri yang kedua bagaimana? Ciri yang kedua adalah wayajtanibul maharima. Ciri yang kedua, orang yang beriman adalah mampu menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa kita sudah paham, saya rasa kita sudah jelas. Ciri yang ketiga ini yang kadang-kadang susah. Kalau barangkali menjauhi cium, menjauhi narkoba, menjauhi apa itu kadang-kadang kita mungkin mampu ya. Tapi yang ketiga apa? Tanda orang yang beriman. Wa yuhsinu ila man asa'a ilaihi. Bagaimana mampu maupun membalas orang-orang yang menyakiti kita. Kita pernah disakiti baru. Sering. Pernah disakiti. Pernah. Sakitnya di mana? Di sini, Pak. Sakitnya di sini. Dalam hatiku. Pak Taib kira-kira pernah didolimi betul Pak? Benar. Sama istrinya. Minimal didolimi, disakiti oleh keluarganya. Maka sebagai orang yang beriman jangan membalas kejahatan tersebut, kedoliman tersebut dengan kedoliman lagi. Tapi bagaimana? Dengan kebaikan. Ya. Soal di istri. Insya Allah. Contoh istri ketika mendolimi kita, menyakiti kita, menyakiti suami. Ini saya gampang kelemahan apa itu? Kelemahan laki-laki. Kelemahan laki-laki adalah ketika lemahnya suami, maksudnya lemahnya suami ketika istri tidak memakai apa-apa. Maksudnya? Tapi kelemahan istri adalah ketika suami tidak punya apa-apa. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman sehingga disediakan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi toh terus kan? Lain kali kita sambung pada gelombang yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.